pagi. Pagi. Oke, udah siap belajar? Ya. Oke, sebelum belajar silakan Nakia pimpin doanya. Sebelum belajar membacakan surat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ya. Sebelum belajar Bapak mau absen dulu. Nakia, Adik. kita masuk ke bab baru untuk bahasa Indonesia. Bab 3, penyemangatku. Nah, topik pertama yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar tentang cara mengikuti petunjuk lisan. Ada yang pernah dengar petunjuk? Nah. Apa petunjuk? Tunjuk. Bukan dong. Petunjuk. Arahan. Arahan. Ada lagi yang lain? Apa sih petunjuk lisan itu? Jadi petunjuk lisan itu instruksi. Nanti ya lihatin dulu. Ya, petunjuk lisan itu apa? Instruksi berupa kata-kata langsung dari lisan seseorang. Artinya tutorial yang langsung diucapkan oleh seseorang buat ditiru. Itu artinya. Nah, kan? Nah, kuncinya apa biar taruh. Nah, biar instruksi ini sesuai, kuncinya apa? Apa kuncinya? Mengapain? Memperhatikan. Konsisten mendengarkan. Itu konsisten mendengarkan. Namanya petunjuk lisan, artinya apa? Kamu dengan melihat aja itu nggak akan bisa melakukan apapun. Ya, dengan melihat aja, melihat mulut, kamu nggak akan bisa melakukan perintahnya. Nah, maka namanya lisan. Panca indera yang paling bisa digunakan adalah telinga alias pendengaran. Makanya harus konsisten mendengarkan. Itu adalah cara untuk kunci dari Petunjuk lisan. setelah kita tahu kuncinya, kita masuk ke yang ketiga adalah Katanya. kunci. Nah, ini adalah kata kunci dari cara ketika kamu memberikan instruksi secara lisan. Nah, jadi harus terstruktur dari awal sampai akhir. Jadi misalkan pertama silakan buat ini, kedua silakan lanjutkan dengan ini, selanjutnya ini, selanjutnya itu sampai terakhir adalah hasilnya. Ya, nah sekarang silahkan kita akan praktekkan. Saya punya 4 instruksi gambar. Saya punya 6 instruksi, ya. Saya punya 6 instruksi dan instruksinya nggak akan saya tulis di sini. Kuncinya adalah kalian mendengarkan saya dan lakukan. Nanti aja, Bapak. Oke? Kuncinya tadi konsisten mendengarkan apa yang saya ucapkan. Oke, silakan fokus ke saya. Silakan siapkan kertas kosong. Silakan gambar lingkaran besar di tengahnya. Kedua, gambar 2 segitiga satu di pojok kanan atas, 2 di pojok kiri atas. Selanjutnya, buat 2 lingkaran kecil di dalam lingkaran besar, sejajar. Selanjutnya, buat segitiga terbalik di bawah lingkarannya, di bawah 2 lingkaran. Selanjutnya, buat garis di bawah segitiga dalam lingkaran. Terakhir, buat 3 garis di sebelah kiri segitiga
segitiga terbalik. Terakhir. Buat tiga garis di dalam lingkaran besar di samping segitiga terbalik. Oke, stop. Yang menggambar ke muka kucing itu yang benar. Coba tunjukin. Oke, boleh. Jadi tadi pertama apa? Buatlah lingkaran besar. Kedua, buat dua segitiga di pojok di atas lingkaran besar. Ketiga, buat dua lingkaran sejajar di dalam lingkaran besar. Keempat, selanjutnya buat segitiga terbalik di tengah-tengahnya. Selanjutnya buat garis di bawahnya. Selanjutnya buat 3 garis di pinggir kiri. Terakhir buat 3 garis di pinggir kanan. Jadilah. Jadi awal ingat tadi apa kata kuncinya? Konsisten mendengarkan. Itu adalah cara memahami petunjuk lisan dan cara mengaplikasikannya. Artinya apa? Buat kalian yang salah, artinya apa? Kamu tadi nggak konsisten mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tapi apa? Lebih ke bercanda. Maka hasilnya nggak sesuai. Contoh yang konsisten ada ada 2. Kamu nggak mirip sih segitiganya. Yang paling konsisten mendengarkan di sini Aurel. Tepuk tangan dong buat Aurel. Bagus. Jadi, oke. Silakan beresin bukunya. Jadi intinya cara petunjuk lisan itu instruksi yang keluar dari lisan seseorang alias kata-kata yang diucapkan oleh pemberi instruksi. Nah, kata kuncinya apa? Kalian harus konsisten mendengarkan agar instruksinya sesuai. Nah, ketika kamu jadi orang yang memberikan instruksi atau memberikan petunjuk secara lisan, maka cara menyampaikannya harus